Jadi begini Pak, ini kan Bapak bertanya, Ya. adakah waktu presentasi masalah AMDAL kemarin, justru itu menjadi pertanyaan saya. Wah, Ya. sama dengan saya berarti Pak. Ya, Oke. kenapa itu AMDAL-nya itu, ya, yang sudah hijau itu justru tidak dibuat kawasan hijau. Kenapa lahan penduduk yang dibuat kawasan hijau? Oh, Nah. jadi Bapak malah mempersoalkan pada waktu sosialisasi. Ya. Ini kawasan hijau Ya, yang kawasan seharusnya hijau tetap tidak dibuat dipertahankan. hijau. Ah, Rumah penduduk dibuat hijau, berarti kan penduduk tidak boleh bangun di situ kan? oh. Nah, kan seperti itu. Itu ya betul. Ya. Bagus juga tuh Pak itu. Ya. Jadi yang hijau harus tetap dipertahankan Ya. untuk tadi termasuk orang hutan dan lain sebagainya tadi. Ya. Kok rumah penduduk malah dihijaukan. Ya, faktanya begitu Pak. Jadi penduduk bahkan terusir dong dari sana. Ya bukan terusir, tidak bisa mengurus izin. Iya, ya kalau Ya. terus kan kalau begitu mereka mau pindah kemana Pak akhirnya? Ya. Penduduk itu bisa pindah. Alam saya nggak tahu Pak. Alau-alau bisa awap ya kan? Iya. Oh, ya betul. Iya. Penduduknya nggak jelas pindah. Oke. Ini kita pengetahuan Bapak. Terima kasih nih Pak. Bapak Iya, ngasih iya. tahu ini Bapak Iya. luar biasa menjadi saksi hari ini. Ya. Oleh diberikan kepada pihak lain seperti itu. Tadi kan verbal, Pak. Ketersinggungan itu bisa verbal, ada juga yang nampaknya nyata. Majelis Ilmu kenapa dia tahu nggak? Nah, makanya ditanya, ini khusus di wilayah PPU Pak. Ya, dibiarkan aja dijawab, dibiarkan aja dijawab. Tahu nggak? Ada. Oh ada. Ada. Bentuk ketersinggungan mereka bagaimana? Ya Kalau protes lah. protes, bentuk Ya. protesnya bagaimana? Ya karena terkait dengan plasma. Plasma. Ya. Itu plasma kan sawit itu. Ya. Kan sawit yang di luar areal Sawit. inti. Itu di luar area inti. Ya. Yang saya tanya di areal inti. Ya itu areal inti Pak. Agroinovasi itu di depannya hanya 200 meter dari Oh. dari inti. Jadi Ya. sawit juga ada juga di sana. Ada. Oke. Ya. Selain itu apa? Yang mereka Ya, sawit hutan kalau tanaman industri tadi. marah juga mereka ada. Ya. Ada juga mereka marah. Kalau itu enggak ada. Nggak ada. Ya. Bentuk marah mereka tadi itu wujudnya itu adakah mereka demonstrasi? Yang mana yang mana? Yang tadi yang Bapak bilang marah Saya karena tidak tahu kosong. karena saya Oh, di, tidak. di PPU kan baru 16 tahun. Ya yang sekarang kan bisa juga Pak. Sebelum Ya. 16 tahun, 10 tahun terakhir seperti itu. Saya tanya 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir tidak ada. Tidak ada. Ya. Tidak ada yang tadi upacara potong-potong babi dan lain sebagainya. Oh kalau sanksi adat ada Pak. Bukan saksi adat. Daerah yang mereka, kan ini kan daerah Pak. Ya. Semua ini kan daerah, ini kan dulu kan rakyat Ya. yang berladang, ya kan, rakyat yang berkebun, Ya. rakyat yang berburu, mencari makan nafkahnya kan seperti itu. Ya. Ya kan. Nah, setelah konsesi-konsesi itu diberikan, kan mereka kan tidak bisa leluasa lagi, nggak bisa masuk ke sekarang masuk ke kawasan inti itu bisa nggak rakyat bisa sesuka-sukanya? Kan ada penjaga di depannya itu, ada security. Memang tidak bisa, tapi Nah. kalau mau ke situ boleh. Ya, tidak Ya. bisa masuk sekaligus seperti itu kan. Ya. Nah, pertanyaan saya tadi, adakah tokoh-tokoh adat yang mengklaim dirinya memperjuangi adat dan sebagainya, yang teriak-teriak itu, tak kala daerahnya diambil, eksploitasi itu, yang protes seperti itu? Wah, saya kurang tahu. Kurang tahu. Oke, lanjut lagi. Tadi di daerah tadi Bapak menyatakan memang betul yang tadi 5 tadi di luar kecamatan Sepaku. Ya. Bapak mengetahui ada kecamatannya namanya Samboja, ya kan? Ada yang namanya kecamatan sebentar Pak ya, jangan sampai salah. Ada kecamatan Muara Jawa tadi. Ya. Bapak tahu nggak ada kecamatan Muara Jawa, ada kecamatan Semboja? Oh, saya fokus ke PPU aja Pak. Enggak. Tahu nggak? Pernah mendengar nggak kecamatan? Ya, pernah, Kan Bapak pasti pernah lah. pasti mendengar ya. Ya, pernah lah. Pernah mendengar Orang namanya. Kalimantan Pak 30 tahun. Nah, Masa itu nggak Pak yang mendengar? penting itu. Bapak 30 tahun itu. Gimana saya nggak kenal itu? Ya. Paham itu. Ya. Ya kan udah beranak pinak lah di sana. Ya. Di kecamatan Muara Jawa itu Ya. kan masuknya bukan PPU dia. Ya. Masuknya Kutai Kartanegara seperti Ya. itu. Saya sering juga bolak-balik ke sana. Ya. Dan sidang beberapa kali juga di sana itu. Di kecamatan Muara Jawa itu Bapak pernah mengetahui atau mendengar di situ ada pembangunan pembangkit listrik?
Saya kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Begitu juga di apa namanya kecamatan yang satu lagi, kan ada 4 kecamatan di luar tadi yang tahu juga. kurang tahu juga. Jadi Bapak tidak tahu bahwa ada pembangun pembangkit listrik Tidak ya? tahu. Oke. Oh, ada pembangunan pembangkit listrik Pak Ya, di tidak Muara Jawa itu. Tidak tahu saya, Pak. Oke. Kita masuk tadi Bapak menyatakan bahwa ada 2 perusahaan yang Bapak ketahui. Ya. Dari 2 perusahaan tambang tadi, yang satu produksi, yang satunya bermasalah. Ya. Pertanyaan saya, di yang satu itu PT tadi apa namanya Pak? CKT. CKT. Ya. Dia itu menambang di gunung batubara, atau batubara itu ada di bawah tanah? Ya. Saya kan sudah bilang tadi saya tidak pernah masuk di dalam. Enggak, betul. Ya, Yang menurut pengetahuan Bapak, pengetahuan umum Bapak, Ya. batubara di Kalimantan itu, kalau di Papua kan Ya. ada emas tuh, gunung emas. Ya. Di pengetahuan Bapak kan berhubungan juga tentang izin-izin cek seperti itu kan. Ya. Menurut Bapak, batu bara yang ada di Kalimantan itu berupa gunung atau dia di bawah tanah? Tahu tidak gitu aja. Tahu atau tidak? Ya, ditanya tahu atau tidak? Ya tahu lah. Tahu. Ya. Taunya di mana? Apa maksudnya? Di gunung atau di bawah tanah? Ya teknisnya kan pasti digali lah. Oh, Ya. betul. Lanjut Pak. Pasti digali. Iya. Digali kan. Setelah digali, tadi di atas pertanyaan dari jaksa penuntut umum. Ya. Apakah ada kewajiban Ada. dari perusahaan tersebut untuk mereklamasi, menimbun kembali? Ada. Menurut pengetahuan Bapak, apakah itu dilakukan? Ya kan ada jamreknya, Pak. Enggak ya, menurut Bapak apakah dilakukan oleh perusahaan ini menyangkut masa? Ya menurut saya. Ya. 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 Ya kalau jamreknya tahu kalau ada. Ya karena itu kan kewajiban, Pak. Ya. Kami pun mengecek itu. Kalau ada izin yang ada di dalam, pasti kita cek jamreknya, jaminan reklamasi. Ya. Kewajiban itu kan. Kewajiban. Nah, kemudian ada namanya RKAB. RKAB. Nah, kemudian ada IUP produksi. Iya, betul sekali itu. Kan itu ada jamreknya. Iya. Nah, kan sesuai ketentuan undang-undang, itu memang ditaruh jamreknya itu. Kalau selesai kegiatan, baru direklamasi. Oke. Ya, Itu masa kan- lagi nambah harus direklamasi? Betul Pak, Nah. betul. Yang saya tanya, kan itu kan ada yang namanya rencana kan? Ya, Rencana untuk seperti ini. Ya. Ada yang rencana itu 5 hektar, ada 10 hektar atau berapa lah ya, rencana untuk melakukan produksi. ya, Sebelum dia melakukan produksi yang berikutnya, kan ini tahapan ini. ya. Menurut Bapak, apakah boleh dia melakukan produksi berikutnya sebelum dia melakukan yang di sebelah sini? Tahapannya seperti itu, pengetahuan Bapak, walaupun Ya. Setahu saya itu Pak, jaminannya ya. Setahu saya 1 hektar itu kalau salah 110.000. Nah, jadi kalau IUP-nya itu sekian, ya dia harus naruh jamin reklamasi sebesar itu. Nah, yang melaksanakan reklamasi itu siapa? yang melaksanakan reklamasi ya Perusahaan tersebut atau pemerintah daerah atau pemerintah ya pusat? bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan reklamasi. Reklamasi Ya. dilakukan oleh Ya, perusahaan bersama-sama. pemerintah, tentu dengan pemerintah, kan pengawasannya dari pemerintah Pak. Oke. Ya. Berarti perusahaan tersebut dengan pemerintah. Ya. Oke, pertanyaan saya. Sepengetahuan Bapak, Ya. kan sebelum ini kan ada tadi Ya, kegiatan, kan Ya. mengajukan rencana kan? Ya. Kan nggak boleh dia. Walaupun di areal konsesi dia tidak boleh kan menambang Ya. tanpa rencana ya, kerja itu kan? Ya. RKL yang Bapak maksud tadi. oke ya. Nah, apakah setelah mereka melakukan penambangan atau produksi, setelah selesai berapa yang sesuai rencana, kita anggap saja 3 hektar atau 4 hektar, bolehkah dia masuk ke hektar yang lain sebelum ini dilakukan reklamasi? Menurut ketentuan. Ya kalau ketentuannya kan hanya jaminan reklamasi. Ya. Iya, jaminan Ya. reklamasi itu kan ada. Kalau itu misalnya ya, itu tidak dipatuhi oleh pengusaha, kan ada jaminannya. Pemerintah yang berkewajiban untuk mereklamasi, kan uangnya ada. Oke, menurut Ya. Bapak, ini tambang ini banyak Pak, kita bisa. Ya, justru itulah perusahaan dilindungi di situ. Oke, Ya. kita kan bisa on the spot nanti Pak. Ya. Menurut Bapak dari 2 ini, apakah sudah melaksanakan baik pemerintah yang memegang uang reklamasi tersebut untuk menutup tambang tersebut? Ya, kalau CKT kan masih berproduksi, ya, berproduksi dan jaminannya ada.
Kalau MSI ini kan enggak jalan. Nggak yang jalan aja Pak. Kalau nggak Ya, jalan kan yang batu. jalan CKT. Ya, CKT. Ya. Kan masih ada jaminan reklamasinya. Pertanyaan saya, jaminan ini reklamasi itu kan ada ditempatkan di pemerintah. Ya. Kan itu ada kewajiban baik Ya. pemerintah dengan namanya. Sebentar Pak, sebentar ya. Ini ahli juga bukan. Sebentar, apakah hal-hal yang ditanyakan oleh penasihat hukum terdakwa itu ya tupoksinya dinas teknis atau ada kewenangan saudara di situ? Bukan kewenangan Pak, tupoksi ada. Oh ada, oke. Kalau tupoksi ada silakan. Tupoksi ada, kan Saya khawatir jadinya pendapat pribadi. Tapi kalau ada ya, ya, silakan dilanjutkan. Tupoksi ya, karena ada pengawasan kan pasti ada kewenangan. Ya. Tidak mungkin ada pengawasan tanpa kewenangan Ya. kan seperti itu. Yang saya tanya lagi tadi, kan itu ada rencana kerja itu. Ya. Itu setelah produksi Ya. kan ada uang. Itu dilakukan atau tidak? Yang mana? Ya tadi yang tadi perusahaan yang satu tadi. Kita kan kembali lagi ke Bapak, pengetahuan Bapak kan hanya satu. Makanya saya tidak tanya PT-PT yang lain, PT yang Bapak ketahui aja tadi. Ya, saya tidak tahu Oh, ya, karena nggak tahu. saya kan dari awal saya mengatakan saya tidak masuk ke dalam. Ya, tapi kalau yang saya tahu itu jaminan ditempatkan untuk membackup apabila perusahaan tidak melakukan, maka jaminan itulah yang merupakan dana untuk mereboisasi itu mereklamasi. Ya. 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 Belum. Saya kurang tahu yang mulia. Ya. Ya. Kurang tahu. Oke. Kita masuk lagi, walaupun bukan mungkin tahu ya pengetahuan karena udah cukup lama. Pak saksi pernah melihat orang utan nggak di Kalimantan? Ya. Orang utan Ya pernah Pak, banyak. banyak ya. Ya. Oke. Yang banyak itu di daerah mana? Di daerah Bapak ada nggak Ya. orang utan itu di kecamatan Sepaku itu? Apanya Pak? Orang hutan banyak itu banyak. Di mana saja banyak itu? Ya pasti di konsesi kehutanan Pak ada. Ada di konsesi Ya. kehutanan ada. Di Samboja ada. Di Samboja ada. Di PPU ada. PPU ada. Ya. Oke. Menurut Bapak, ini kan menurut Bapak ya. Ya. Ini kan ada orang hutan. Jumlah populasinya masih banyak atau masih sudah sedikit, Pak? Ya sedikit Pak. Sudah sedikit. Berapa kira-kiranya? Puluhan atau ratusan, Pak? Ya. Puluhan atau ratusan? Ya kurang lebih 50-an lah. 50. Iya. Ya data dari apa di sana itu yang mengurus orang-orang hutan apa Pak? Bidang Bapak di dinasnya apa kalau yang ngurus-ngurus orang hutan kalau di PPU itu? Yang mengurus Badan Konservasi Hutan. konservasi hutan. Hutan, oke. Ya. Datanya ada sekitar 139 orang hutan Pak di Iya. Di dua tempat. dua tempat tadi. Ya. Menurut Bapak, apakah pernah ada didengar juga kan ini tempat ini kan akan dipindahkan. Ini kan akan menjadi IKN. Ya. Hutan tanaman industri itu akan habis sendirinya. Ya. Akan berubah menjadi gedung-gedung pemerintah, Ya. istana presiden, gedung DPR, gedung Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Artinya penduduk yang namanya warga orang hutan ini dia akan pindah. Nah, pertanyaan saya, apakah Bapak pernah mendengar akan ada relokasi orang hutan? Enggak pernah dengar. Kalau Bapak nggak dengar nggak apa-apa. Ya. Jadi begini Pak. Ini kan Bapak bertanya, Ya. adakah waktu presentasi masalah AMDAL kemarin, justru itu menjadi pertanyaan saya. Wah, Ya. sama dengan saya berarti Pak. Ya. Oke. Kenapa itu AMDAL-nya itu, ya, yang sudah hijau itu justru tidak dibuat kawasan hijau. Kenapa lahan penduduk yang dibuat kawasan hijau? Oh, Ah. jadi Bapak malah mempersoalkan pada waktu sosialisasi. Ya. Ini kawasan hijau Ya, yang kawasan seharusnya hijau tetap tidak dibuat dipertahankan. hijau. Ah, Rumah penduduk dibuat hijau, berarti kan penduduk tidak boleh bangun di situ kan? oh, Nah, kan seperti itu. itu ya betul. Ya. Bagus juga tuh Pak itu. Ya. Jadi yang hijau harus tetap dipertahankan Ya. untuk tadi termasuk orang hutan dan lain sebagainya tadi. Ya. Kok rumah penduduk malah dihijaukan? Ya, faktanya begitu Pak. Jadi penduduk bahkan terusir dong.
dari sana? Ya bukan terusir, enggak bisa mengurus izin. Ya, kalau Ya. terus kan kalau begitu mereka mau pindah kemana Pak akhirnya? Ya. Penduduk itu bisa pindah. Alam saya nggak tahu Pak. Alau bisawab ya kan? Iya. Oh, ya betul. Ya. Penduduknya nggak jelas pindah. Oke. Ini kita pengetahuan Bapak, terima kasih nih Pak. Bapak Ya, mengasih ya. tahu ini Bapak Ya. luar biasa menjadi saksi hari ini. Ya. Bapak pernah dengar juga Bekatan. Ya. Bekatan. Ya, Bekantan. Bekantan ya, Ya, itu. Bekantan. Itu hanya satu-satu di Kalimantan Pak. Ya. Ya kan? Di daerah mana aja Bekantan itu ada? Saya tidak tahu, tidak hafal persis daerah Apa? mana. Masuk Tapi daerah yang konsesi hijau? hutan pasti ada lah. Dimasuk daerah hijau juga tuh, masuk Ya, tadi? masuk lah. Yang Bapak juga persoalkan tadi ya? Ya. Oke. Bapak pernah dengar namanya Profesor Dr. Emil Salim, Ya, Menteri Lingkungan Hidup. Menteri Lingkungan Hidup Mantan, yang mantan. mantan. Iya. Berlama Pak dia, berkali-kali menjadi lingkungan hidup itu. Bapak pernah dengar Pak Prof. Emil Salim ini juga keberatan tentang masalah konservasi hutan, khususnya di Teluk Balikpapan. Pernah nggak mendengar itu keberatannya betul Pak Emil Salim ini? Saya kurang, tidak ingat. Nggak ingat atau tidak pernah dengar Pak? Ya, tidak ingat. Oke, berarti pernah dengar ya seperti itu. Oke, Bapak pernah dengar suku balik? Orang suku balik itu yang tidak setuju, di antaranya bukan suku balik secara keseluruhan, kan saya juga nggak boleh juga mengeneralisir. Ada beberapa orang atau ada orang yang berasal suku balik keberatan atas pembangunan IKN ini. Bapak pernah dengar nggak? Tidak ada Pak. Tidak pernah ada atau tidak pernah mendengar? Tidak ada. Oh, tidak ada. Tadi saksi yang pertama ada, dia tahu namanya Yati, Bu Yati Dahlia. Ya. Itu suku balik. Tidak ada. Gitu. Ya. Saya tanya lagi. Tidak tahu apa tidak ada? Tidak ada. Ini agak berbeda, Majelis. Sudah tidak ada Pak dia jawabnya. Enggak, ini keterangan beliau ini kan tidak ada. Ya, secara resmi tidak ada. Ya. Waktu presiden, ya, izin menjelaskan. Bisa Pak? Ya. Waktu presiden datang ke Kaltim, itu kan semua kepala suku diundang. Ya. Termasuk suku Bugis, suku apa. Kita audiensi di situ, tidak ada yang keberatan. Termasuk saya ada di situ. Ya. Makanya saya tanya, Bapak pernah mendengar namanya Yati Dahlia tidak suku balik? Tidak tahu saya. Tidak pernah. Ya. Bapak pernah mendengar masuk Yati Dahlia ini menggugat sampai ke Mahkamah Konstitusi? Tidak. Hah? Tidak. Enggak apa? Enggak itu apa? Enggak itu? Ya enggak. Ya enggak itu apa? Ya kan Bapak bilang tidak tahu ya tidak tahu. Oh, enggak tahu. Nah, gitu, enggak tahu gitu loh. Maksudnya enggak tahu. Jadi enggaknya kan bingung. Enggak ada, enggak tahu gitu loh. Oke. Bapak tidak pernah mendengar bahwa ada gugatan dari suku balik. Bapak pernah mendengar juga, pasti Pak Jabatan tahu dong yang namanya lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Ya. Bapak pernah berhubungan kan? Iya. Bapak pernah berhubungan atau berkenalan atau mengetahui wahana lingkungan hidup? Walhi. Walhi. Ya, Walhi. Tahu ya Pak ya? Ya tahu. Wadahnya tahu. Kalau orangnya enggak tahu. Ya enggak wadahnya maksudnya. Terus jaringan advokasi tambang Jatam? Jatam ada. Ada. Kita tahu. Tahu juga. Terus yang namanya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara aman? Ada. Ada. Bapak pernah dengar juga namanya Pokja 30 di Kalimantan itu? Ada. Ada. Bapak pernah juga dengar namanya Tren Asia? Ya. Ada. Bapak pernah nggak mendengar orang-orang yang Bapak ada ini mereka melakukan keberatan atas pembangunan IKN itu? Enggak ada. Hah? Enggak ada. Nggak ada atau Bapak tidak tahu nih? Ya. Enggak ada. Saya luruskan ya. Terminologi dia itu begini. Bisa jadi tidak ada tuh tidak tahu. Artinya itu coba tadi. Padahal beda. Kalau saya lihat ya tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau saya cermati sepertinya maksudnya tidak tahu, Pak. Kalau ada, tahu. Oke, kalau gitu kita samakan Pak ya persepsi. Yang Bapak maksud tidak ada itu tidak mengetahui. Ya. Oke. Bahasa saya sepuluh ini. Oke. Ya. Ya. Oke. Bapak pernah dengar nggak? Tiba-tiba warga lokal ini ada berita Tempo ya. Ya. Tempo ya, media nasional. Ya. Dia meliput pada tanggal 15 Maret 2022. Ya. Ya kan berarti 15 Maret 2022 setelah diketok Palu kan? Ya. Setelah diketok Palu, tiba-tiba kaget tuh warga di sana itu. Kok tanahnya dipatok-patok? Bapak pernah dengar? Enggak.
Nggak pernah. Oh, tadi tidak pernah tahu tadi ya. Oke. Tidak, tadi tidak pernah mengetahui. Oke. Nah, ini di Kabupaten Penajam juga nih Pak, termasuk Bapak tadi. Ya. Di Kabupaten Penajam ingin tadi bahwa dalam rangka undang-undang ini sudah ada otorita, Kabupaten Penajam itu minta kepada otorita maupun pemerintah pusat untuk diajak ruang diskusi, ruang dialog, seperti itu, tidak satu arah seperti itu. Pernah Bapak mengetahui? Maksudnya diminta dialog. Iya, ini kan undang-undang, Ya. kan sudah ada nih. Ya. Tadi sebelum undang-undang kan sudah saya tanya Pak, Ya. tidak ada sosialisasi, tidak ada dialog, itu kan sebelum. Nah sekarang ini setelah undang-undang diketok palu, Ya. undang-undang diketok palu, ini pemerintah Kabupaten Penajam, ya kan, karena undang-undang kan kita sebagai warga negara kan harus tunduk dan patuh, kecuali Mahkamah Konstitusi membatalkan, kan seperti itu. Nah Kabupaten Penajam minta dalam rangka pelaksanaan pembangunan ini diajak yang namanya ruang diskusi, ruang dialog bersama otorita IKN. Bapak tahu nggak itu? Itu pejabat loh, pejabat di Kabupaten Penajam Pasar Utara. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara Kalimantan Timur menginginkan sekali ada ruang yang disediakan berdiskusi bersama badan otorita, termasuk mungkin tadi Bapak menyatakan ini harusnya tadi kan salah satu bentuk diskusi itu yang Bapak kemukakan. Kalau hijau ya tetap hijau, rumah penduduk jangan dihijaukan seperti itu. Itu berapa kali sudah terjadi dialog? Ya, sejak kalau inisiatif dari otorita itu belum ada. belum ada. Tadi Kalau kementerian ada. Saya kan bilang tadi saya ikut. oh, jadi Saya Bapak ikut. yang dialog itu Kalau diskusi dengan KSP itu ada. Ada. Ya, itu inisiatif dari pemerintah daerah. Oh, inisiatif pemerintah daerah. Inisiatif pemerintah daerah meminta ruang dan waktu. Oh, jadi bukan dari pusat atau otorita. Ada pusat juga mengundang. Ya KSP yang mengundang. Ya. KSP itu Ya, kantor. Ada juga inisiatif dari pemerintah daerah meminta porsi. Oke, Kenapa ada. minta porsi? Kita tidak mau ibu kota berdiri karena kan nanti itu sepaku itu IKN, Penajam tetap Penajam. Ya, Ya betul. kan seperti itu. Ya. Ya kita mau yang daerah sekitarnya juga maju bersama kan. Nah, tentu ada inisiatif dari pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga ada ngundang KSP. Ya. Itu kan juga menyangkut nanti Pak masalah kewenangan kan. Ya. Di mana kewenangan PPU, di mana kewenangan Kalau itu belum ada. belum ada. Pembagian juga belum ada ya. Yang belum Pak, kayak di otorita Batam pun masih bermasalah sekarang ini ya. Antara wali kota dengan otorita Batam ya, seperti itu. Belum ada. Oke, kita lanjutkan lagi ini pembangunan tadi Bapak menyatakan. Nah, kalau sepengetahuan Bapak di ring 1 yang baru sekarang kan infrastruktur dasar yang dibangun ya. Ya. Kalau di ring 1 itu Bapak pernah dengar rencana pembangunan kantor presiden Ya, yang sudah ada maketnya itu. Kan sudah ada maketnya itu, bagus sekali itu. Ya pernah lah kita Ya. dengar. Kalau saya lihat langsung belum ada Belum. makanya. Saya belum lihat. Bapak sudah pernah dengar juga bahwa itu sudah ada rencana pembangunan dan yang anggarannya dari mana-mana, pernah dengar? Ya. Anggarannya? Ya kalau saya dengar yang karena APBN. APBN. Ya. Perusahaan-perusahaan yang belum dituju sudah ada untuk membangun kantor presiden itu? Tidak ada. Belum ada? Belum ada. Belum, bukan tidak ada Pak. Ya, belum belum ada. ada. Nanti kan dibangun Beda-beda Pak. tipis Pak. Beda-beda tipis. Ya, beda-beda tipis. Oke Pak, majelis sudah.